Gyojin lahir pada tanggal 10 Mei 1989 di negara bagian Uttar Pradesh yang terletak di bagian India bagian utara. Ia adalah anak perempuan pertama dari pasangan Badrian Singh dan Asa Davi. Tak lama setelah kelahirannya, saudara laki-lakinya juga lahir. Dan beberapa waktu kemudian, keluarga mereka semakin lengkap dengan hadirnya anak ketiga dan anak terakhir. Gyot dan saudara laki-lakinya tumbuh besar di sebuah daerah pedesaan yang sangat sederhana, di mana masa kecil mereka penuh dengan berbagai kesulitan hidup dan kemiskinan. Bapak mereka yang bernama Badr berasal dari keluarga yang sangat miskin dan harus pindah-pindah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, suatu hari, Badr memutuskan untuk merubah nasibnya. Ia bersama orang-orang terdekatnya, seperti banyak orang lain dari tanah kelahirannya, memutuskan untuk pindah ke ibu kota Delhi di ibu kota India, dengan harapan bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Gak lama setelah pindah, segala sesuatu mulai berjalan sesuai dengan harapan Badr, karena ia berhasil mendapatkan pekerjaan di bandara sebagai pengangkat barang. Selain bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, motivasi terbesar Badr adalah keinginan untuk memberikan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anaknya yang sangat dia cintai. Kehidupan yang penuh kesulitan ekonomi membuat Badr kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu adalah nasib yang ingin dia hindari berikutnya, dan ia bertekad untuk memastikan anak-anaknya tidak mengalami hal yang sama. Badr bekerja tanpa mengenal lelah, terkadang bahkan bekerja 2 shift sekaligus. Namun ia tidak pernah melupakan tujuan utamanya, memberi kesempatan bagi anak-anaknya untuk bersekolah di tempat sekolah yang jauh lebih baik, yang bisa memberikan mereka peluang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Berkat kerja kerasnya, Badr akhirnya berhasil mendaftarkan ketiga anaknya ke sekolah umum yang baru saja dibuka. Kebetulan sekolah itu adalah sekolah elit. Pada saat itu, Badr juga merasa kalau ia telah berada di jalur yang tepat. Di sekolah ini, Gyot menjadi gadis pertama yang diterima sebagai muridnya. Dan gak lama kemudian, seorang siswa bernama Pagin juga ikut bergabung. Selain menjadi gadis pertama yang diterima di sekolah itu, Gyot dan Pagin memiliki beberapa kesamaan fisik yang mencolok, seperti postur tubuh yang kecil, rambut panjang yang lebat. Hal ini secara kebetulan menciptakan ikatan yang kuat di antara keduanya. Mereka langsung menjadi teman baik sejak hari pertama mereka bertemu di sekolah. Persahabatan mereka tumbuh dengan cepat, didasari oleh rasa saling menghargai dan pengertian, serta kebersamaan yang mereka nikmati. Gyot dengan semangat dan kecerdasannya menunjukkan dirinya sebagai siswa yang luar biasa. Ia tak hanya berhasil meraih prestasi akademis yang bagus, tetapi juga sering membantu teman-temannya di dalam mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Inggris. Selain itu, di rumah, Gyot mengambil peran sebagai mentor bagi adik-adik laki-lakinya itu. Ia sering terlihat membantu mereka belajar dan mengatasi kesulitan mereka, menunjukkan kalau ia tidak hanya peduli pada pendidikannya sendiri, tetapi juga pada adik laki-lakinya itu. Meskipun Gyot berasal dari keluarga yang sederhana, ia memiliki impian yang besar. Sejak kecil, ia sudah mengungkapkan kepada orang tuanya keinginan untuk menjadi seorang dokter. Ia sangat ingin membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, agar bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih bagus. Gyot memiliki tekad yang kuat untuk memastikan kalau semua orang, tidak peduli dengan latar belakangnya, dapat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Namun orang tuanya sempat khawatir dan berpikir kalau keinginannya untuk mengejar pendidikan kedokteran adalah hal yang sangat ambisius dan gak realistis, mengingat latar belakang keluarga mereka yang bukan seperti hal tersebut. Lalu Gyot tahu bahwa ayahnya sedang menabung untuk biaya pernikahannya kelak. Namun dia bertekad untuk meyakinkan bapaknya
agar uang tersebut bisa dialokasikan untuk biaya pendidikannya nanti di kedokteran. Dengan penuh semangat, ia berbicara kepada ayahnya tentang mimpinya dan meminta dukungan untuk mengejar pendidikan kedokteran. Ayahnya merasa sangat bangga dan terharu. Ia teringat masa-masa sulit ketika pertama kali menggendong putrinya yang kecil itu. Sekarang putrinya telah tumbuh menjadi seorang perempuan yang bertekad untuk berdiri sendiri dan mencapai impian-impiannya. Badr akhirnya memutuskan untuk menjual sebidang tanah kecil yang dimilikinya di kampung halaman mereka di Uttar Pradesh, agar uang tersebut bisa digunakan untuk membiayai pendidikan Giyot. Meski beberapa anggota keluarga besar Badr tidak setuju dengan keputusan ini, mereka merasa kalau tindakan tersebut tidak lebih dari sekedar respon terhadap dorongan emosi yang berlebihan. Badr tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya kalau pendidikannya adalah hal yang paling penting untuk masa depan putrinya itu. Giyot pun melanjutkan pendidikannya. Meskipun ia menghadapi kenyataan pahit setelah selesai sekolah pada tahun 2008, meskipun bapaknya telah bekerja keras untuk menabung, biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk kuliah di bidang kedokteran ternyata masih terlalu tinggi. Namun Giyot tidak menyerah. Ia mencari alternatif dan akhirnya menemukan sekolah yang menawarkan pelatihan untuk menjadi seorang fisioterapis di kota yang terletak 5 jam perjalanan dari kota Delhi. Biaya kuliahnya jauh lebih terjangkau, dan pelatihan di sana hanya berlangsung selama 4 tahun. Giyot tahu kalau ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia segera mendaftar dan mulai menjalani kehidupan baru sebagai mahasiswa. Di kampus, dia mengadopsi gaya hidup yang lebih modern, mengenakan celana jeans, sepatu hak tinggi, dan blus. Berbeda dengan gaya tradisional biasa yang ia kenakan sebelumnya. Namun perubahan dalam hidupnya tidak hanya berhenti pada penampilan. Giyot semakin berkembang sebagai pribadi yang lebih percaya diri, dengan pendapat yang independen dan kemampuan luar biasa untuk membela dirinya dalam setiap situasi. Meskipun sibuk kuliah, Giyot tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menikah dengan seorang pria yang memiliki pendidikan yang lebih bagus. Ia bertekad untuk mencapai tujuan ini sebelum memasuki babak baru dalam kehidupannya. Sementara itu, dia terus fokus pada karirnya dan menikmati kehidupan. Pada setiap kesempatan, Giyot selalu meluangkan waktu untuk berkunjung ke Delhi, tempat di mana sahabat lamanya tinggal. Mereka menikmati waktu bersama dengan jalan-jalan, berbicara, dan berbagi cerita. Aktivitas yang menjadi bagian yang paling menyenangkan dalam perjalanan hidupnya. Di sisi lain, dia juga menumbuhkan minat terhadap pakaian dan merek. Di sana, di depan rak dan jendela toko, Giyot merasa jauh lebih dari dunia lamanya, dan akibatnya semakin dekat dengan kehidupan yang sangat dia impikan. Itu adalah dunia baru yang sangat berbeda dengan kenyataan yang dia hadapi sebelumnya. Baginya, belanja adalah pelarian dari kehidupan sehari-hari yang penuh perjuangan. Setiap kali dia mengunjungi pusat perbelanjaan, dia pasti merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Dunia penuh warna itu memberikan Giyot harapan kalau ada lebih banyak yang bisa dicapai dalam hidupnya. Untuk meringankan beban bapaknya, Giyot mendapatkan pekerjaan di pusat panggilan internasional dan ditugaskan pada shift malam. Hal itu membuatnya merasa lebih mandiri. Meski harus berkorban waktu tidur, dia tahu dengan pekerjaan ini dia bisa membantu keluarganya dan memberikan lebih banyak kenyamanan untuk orang tuanya. Sebagai hasilnya, dia hanya tidur 3-4 jam setiap hari, tetapi dia gak merasa keberatan. Lalu pada tahun 2010, saat kunjungan keluarganya dan melalui pertemanan dengan lingkaran teman-temannya, dia bertemu dengan seorang pria bernama Indra Pratap Pandey yang lahir pada tahun 1984. Dia berasal dari tempat yang sama, yaitu di negara bagian Uttar Pradesh. Pertemuan itu ternyata secara tak terduga tetap menjadi titik balik dalam hidup Gote. Indra adalah seorang insinyur komputer yang tinggal di Delhi. Meskipun nama orang tua Indra tidak diketahui, sebagian besar orang mengakui kalau Indra adalah bagian golongan elit India.
Goethe merasa terkesan dengan Indra yang terlihat tenang dan penuh perhatian. Indra dan Goethe memiliki sifat yang berbeda, sementara energi hidupnya tampak tak terbatas. Indra lebih pendiam, bahkan cenderung sangat tenang. Meskipun begitu, keduanya merasa saling melengkapi satu sama lain. Indra yang tenang sering memberi nasihat yang bijak, sementara Goethe yang lebih ekspresif mengajarkan Indra untuk lebih sedikit terbuka. Namun, perbedaan-perbedaan ini tidak menghalangi mereka untuk membentuk persahabatan yang indah. Saat bersama, mereka sering berbagi mimpi dan harapan yang membuat mereka semakin lebih dekat. Ketika liburan Goethe berakhir, dia harus kembali untuk melanjutkan studinya. Persahabatan mereka tidak terputus meski jaraknya memisahkan. Mereka tetap berhubungan melalui video call, terkadang berbicara selama berjam-jam, pembicaraan yang lebih mendalam sampai akhir tahun 2012. Pada akhir tahun 2012, ketika studi hampir selesai, Goethe kembali ke Delhi. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, karena dia akhirnya bisa memulai bekerja dan membangun masa depannya. Dia berencana untuk memulai magang di sebuah rumah sakit setempat, yang seharusnya dimulai pada hari Senin, 17 Desember tahun itu. Magang ini menjadi langkah penting dalam karirnya sebagai calon profesional medis. Lalu pada hari Minggu 16 Desember 2012, sekitar pukul 1:30 siang, Goethe menelpon Indra dan bertanya apakah dia ingin bertemu di pusat perbelanjaan yang jaraknya 2 jam itu. Ini adalah rencana yang telah mereka pikirkan selama berbulan-bulan. Akhirnya, rencana itu bisa terwujud. Gadis yang itu sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan temannya secara langsung dan mungkin pergi ke bioskop. Mereka merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama. Goethe kembali sibuk dengan magang dan kegiatan lainnya. Goethe memberitahu orang tuanya tentang rencananya itu. Orang tuanya sedikit khawatir, tetapi mereka tahu betapa pentingnya bagi Goethe untuk bertemu dengan Indra. Setelah membuat teh untuk semua anggota keluarganya, dia mengucapkan selamat tinggal. Meskipun bapaknya terlihat khawatir, Goethe meyakinkan mereka bahwa dia akan hati-hati. Mereka berdua kemudian berjalan-jalan di pusat perbelanjaan tanpa merasa canggung. Mereka menikmati kebersamaan mereka, tertawa lepas dan berbicara tentang banyak hal. Mereka tertawa dan pergi ke toko, serta seperti yang dia inginkan, pergi ke bioskop ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh Goethe. Sebuah momen kebahagiaan yang dia bisa nikmati tanpa beban. Setelah sesi film selesai, sekitar pukul 8 malam, mereka memutuskan untuk pulang bersama. Awalnya, mereka mencari taksi untuk membawa mereka pulang. Tetapi, mereka tidak ingin kembali ke rumah Goethe. Mereka memilih untuk mencari alternatif, berharap bisa menjelajahi tempat-tempat baru yang belum mereka lihat selama ini. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke stasiun bis dengan harapan menemukan taksi dan bis lain yang bisa membawa mereka. Keputusan ini, meskipun terdengar sederhana, ternyata membawa mereka ke dalam bahaya yang tak terduga. Sementara itu, di daerah miskin di Delhi Selatan, Ram Singh yang berusia 34 tahun dan adik laki-lakinya yang bernama Mukesh 20 tahun sedang merencanakan hari Minggu mereka. Mereka berdua tidak tahu bahwa hal itu hari mengubah hidup mereka selamanya. Keduanya berasal dari Rajasthan dan bekerja sebagai pengemudi bus sekolah. Pekerjaan mereka sebagai pengemudi bis memberi penghidupan, meski tak sepenuhnya cukup. Selain itu, Ram dikenal karena sifat pemarah dan kecenderungan mengonsumsi alkohol. Kehidupan pribadi mereka jauh dari kata ideal, dan mereka seringkali membuat keputusan yang buruk. Mereka sering bergaul dengan kelompok yang reputasinya tidak dihormati, termasuk Aket Tahur yang berusia 28 tahun
dan seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang namanya nggak diketahui. Mereka seringkali terlibat dalam masalah yang membuat lingkungan mereka semakin berbahaya. Ram dan teman-temannya memutuskan untuk naik ke dalam bis sekolah yang memiliki warna putih dan pergi ke pesta sambil minum dan bersenang-senang. Pesta itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk melupakan rutinitas yang mereka penuh masalah. Dua pria lainnya juga ikut bergabung, bernama Panggupta, seorang penjual buah berusia 19 tahun, dan Vin Sharma yang berusia 20 tahun bekerja sebagai pembersih dan instruktur kebugaran. Ram yang sedikit mabuk saat itu tidak memikirkan akibat dari tindakannya. Takdir membawa mereka untuk berhenti tepat di halte bis tempat Giot dan temannya sedang menunggu. Mereka tidak tahu bahwa keputusan mereka untuk berhenti di sana membawa malapetaka. Melihat mereka, Ram menawarkan tumpangan. Aindra dan Giot pun merasa ragu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Awalnya, Aindra dan Giot pun ragu-ragu. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka berharap perjalanan ini akan berjalan lancar. Mereka tidak yakin apakah naik bis dengan orang asing adalah ide yang bagus. Namun setelah Giot menerima pesan dari mamanya yang khawatir tentang waktu, dia tidak ingin menambah khawatir mamanya. Lalu Giot membujuk Aindra untuk setuju naik bis. Mereka akhirnya memutuskan untuk naik sekali. Berharap semua berjalan dengan baik. Mukes mengambil uang dan mereka untuk pembayaran. Dari mereka untuk pembayaran. Sementara itu, 4 anggota kelompok lain berpura-pura menjadi penumpang. Mereka mulai merasa tidak nyaman, tetapi bis sudah mulai bergerak. Ketika bis mulai bergerak, Aindra merasa curiga. Ada yang gak beres. Keadaan semakin memburuk, dan dia merasa seolah-olah sudah menyimpang dari jalur yang semestinya. Mereka menyimpang dari rute yang seharusnya mereka ambil. Tetapi begitu dia menyebutkan hal ini kepada Ram, orang-orang itu langsung membungkam dengan teriakan dan mulai membuat komentar cabul terhadap Giot. Sementara yang diduga ini menyebabkan teman-teman protes dan terjadilah perkelahian. Aindra yang merupakan laki-laki mencoba melawan dan melindungi Giot, tetapi dia kalah jumlah. Pada saat itu, Ram mematikan lampu di bis dan memukul Aindra dengan sangat keras sampai dia kehilangan kesadaran. Keadaan semakin buruk dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Selanjutnya, Giotlah yang dipukul. Mereka menyeret Giot ke bagian belakang bis dengan cara yang brutal. Setelah mereka menyeretnya ke bagian belakang bis, mereka mulai memukulinya tanpa ampun. Giot berusaha melawan, tetapi itu hanya membuat mereka semakin marah. Para penyerang membawa tongkat besi, tetapi itu tidak cukup bagi mereka. Mereka semua bergantian menyerang Giot. Giot melawan dengan sekuat tenaga, bahkan menggigit mereka. Tetapi dia berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Keadaan semakin sulit membuat Giot dan dia merasa hampir kehilangan harapan. 1 jam kemudian, Ram menghentikan bis dan memutuskan untuk melempar pasangan untuk keluar. Namun ketika mencoba membuka pintu belakang, dia menemui hambatan karena bis itu adalah bis sekolah yang diasuransikan. Akhirnya, Ram kembali ke kursi kemudi dan melanjutkan beberapa meter lagi. Tak lama kemudian, geng itu membuang mereka di jalan raya, meninggalkan mereka dalam keadaan telanjang di tempat yang sepi. Mengira tidak ada yang akan selamat. Mereka pergi meninggalkan korban. Meski Giot merasa kekuatannya telah habis, Aindra berhasil berdiri meskipun terluka parah. Keinginan untuk bertahan hidup lebih kuat dari rasa sakit yang dialami. Dia mulai memohon bantuan dari mobil-mobil yang lewat, tetapi hampir setengah jam berlalu tak ada pengemudi yang berhenti. Semua harapan tampak hilang, tetapi dia tidak menyerah. Akhirnya, setelah menunggu dengan rasa sakit yang lama, seorang pekerja jalan raya membantu mereka.
Pekerja jalan itu segera memanggil polisi yang datang untuk membantunya. Pada saat itu polisi dipanggil. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, tim penyelidik tiba di lokasi kejadian. Tim penyelidik segera mulai bekerja, berusaha mengungkapkan apa yang terjadi dan mencari pelaku yang harus bertanggung jawab. Lalu, Aindra pun yang dalam kondisi setengah sakit menjadi saksi yang selamat, memberikan deskripsi bis dan pelaku kepada polisi. Sedangkan Giot sudah dalam keadaan yang sangat kritis. Aindra menceritakan itu kepada polisi, dan polisi pun berhasil membuat sketsa wajah tersangka. Para pelaku mencoba menutupi jejak mereka dengan membersihkan bis dan membuang barang bukti. Setelah penyelidikan intensif, polisi segera menangkap para pelaku, mengejar para pelaku, termasuk Ram dan Mukes. Kebetulan polisi mendapatkan informasi tersebut dari pemilik bis yang diasuransikan itu. Berdasarkan rekaman pengawas dan informasi yang diberikan oleh Aindra, Giot mengalami cedera parah dan menjalani beberapa operasi. Namun akhirnya dia juga meninggal pada tanggal 29 Desember 2012 setelah kondisi tubuhnya kian kritis. Kasus ini memicu persidangan cepat, dengan 5 pelaku akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Sementara remaja yang terlibat hanya dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Proses hukum panjang diikuti eksekusi 4 pelaku Maret pada tahun 2020. Meski ada kontroversi mengenai hukuman remaja tersebut, kejadian ini memperparah suasana hukum di India dan juga kriminal di India yang sangat parah. Orang tua Giot merasa menyesali karena waktu itu mereka mengizinkan agar putri sulung mereka bisa pergi bersama pacarnya, dan itu bisa bermalam-malam, dan tentunya ini bisa menjadikan pelajaran bagi mereka kalau betapa bahayanya melakukan sesuatu tanpa pengawasan orang tua. Meski mereka sudah besar, tetapi juga tempat yang rawan kriminal juga orang tua harus tetap memperhatikan segala sesuatu yang terjadi. Dan ini membuat rasa trauma bagi orang tua Giot dan tidak akan mengulangkan lagi kepada adik-adiknya Giot yang kian tumbuh besar.